Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang sekali kami boleh kembali hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara di bulan yang baru. Special month, ini bulan yang sangat khusus sekali. Kenapa? Karena di bulan ini kita sedang diberi kesempatan oleh Tuhan memperingati karya kematian Kristus di kayu salib. Selamat datang di acara Leadership Talk, di mana tema dari bulan ini kita akan bicara mengenai koneksi ilahi melalui salib Kristus. Apa dan bagaimana isi daripada talk show atau percakapan kita sepanjang bulan ini? Bapak Ibu Saudara, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, mari kita menyapa para narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang selalu memberkati kita setiap bulan. Narasumber kita yang pertama, Shalom Pak Bambang, Gembala Pembina GB Keluarga Besar Medan Plaza, sekaligus orang tua rohani yang Tuhan percayakan ada di keluarga besar. Bapak, apa kabar Pak? Baik. Bapak sehat? Puji Tuhan. Terima kasih Pak buat waktunya, boleh untuk memperlengkapi kami hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, dan para pemirsa yang menyaksikan acara talk show ini. Dan narasumber kita yang berikutnya adalah gembala sidang kita yang tentunya juga tidak asing bagi kita, yang kita kasih Bapak Pendeta Daniel Edi Praetno. Apa kabar Pak? Luar biasa. Bapak Puji sehat? Tuhan. Sehat. Ya, terima kasih juga Pak untuk waktu yang diberikan, dan tidak asing juga ini merupakan representatif dari STT, Pelita Kebenaran, Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus MTH. Shalom. Shalom Pak. Shalom, shalom. Apa kabar Pak? Baik sekali. Bapak Puji sehat? Tuhan. Puji Tuhan. Baik. Terima kasih buat bapak-bapak sekalian yang masih memberikan waktu untuk boleh Thank you. memberkati. Dan tanpa waktu lebih banyak ini, mungkin pertanyaan pertama saya berikan ke Pak Bambang ya Pak. Ya. Pak, gini Pak. Sejak kematian manusia jatuh ke dalam dosa, maka relasi antara manusia dengan Allah itu putus. Dan gambar serta rupa Allah yang ada di manusia itu juga sudah rusak. Bukan hanya itu saja, efek samping yang terjadi, maka hubungan antara manusia dengan sesama, antara manusia dengan alam dan lain-lain itu juga mulai mengalami kerusakan sampai satu titik di mana kita melihat karya Kristus yang mati di kayu salib. Nah, jadi Ben, dosa itu merupakan suatu hal yang serius karena dosa itu merusak hubungan. Seperti yang kamu sampaikan. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan Tuhan rusak, hubungan manusia dengan sesama rusak, hubungan manusia dengan alam sekitar rusak, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Pada waktu dia malu, dia sadar bahwa dia telanjang. Nah, itulah akibat daripada dosa. Dan kematian daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan menutupi dosa seperti yang terjadi dalam perjanjian lama, bahwa penyembelihan binatang itu hanya menutupi dosa manusia. Tapi kematian daripada Kristus di atas kayu salib menghapus dosa daripada manusia. Karena oleh darahnya maka Tuhan membeli kita dengan harga yang lunas. Sehingga Alkitab berkata barang siapa yang berada dalam Kristus maka dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Dan yang luar biasa, kalau kita kemudian membaca Alkitab kita dalam Ibrani pasal 10, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, maka Alkitab mencatat, jadi sekarang oleh darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi kan waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka tirai daripada bait Allah itu terbelah menjadi dua, dari atas sampai dengan ke bawah. Sehingga peralatan-peralatan yang ada dalam ruang Maha Kudus, yang selama ini tabu, yang tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan imam besar agung, nah oleh kematian Kristus itu kemudian terbuka. Sehingga oleh salib, maka kita beroleh akses untuk bertemu dengan Bapa yang ada di dalam ruangnya Maha Kudus. Atau dengan kata lain, maka kita beroleh jalan untuk ketemu dengan Bapa yang ada di surga. Karena Tuhan berkata loh, bahwa tidak ada jalan lain untuk menuju kepada Bapa, hanya melalui Kristus. Nah, poin ini yang kita mau angkat untuk bulan ini. Karena bulan yang lalu, maka kita mengangkat satu tema
dari Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8 bahwa penginjilan atau amanat agung itu baru terjadi pada waktu Yesaya itu ketemu dengan Tuhan. Nah, pada waktu tema itu disampaikan, nah jadi begini Pak Edi, banyak pengerja dan banyak jemaat yang bertanya, bagaimana sih cara saya itu bisa punya pengalaman untuk ketemu dengan Tuhan? Karena sudah bertahun-tahun pengerja dan jemaat beribadah, tapi pada hakikatnya belum punya pengalaman ketemu dengan Tuhan. Dan ini merupakan kerinduan daripada seluruh jemaat, saya percaya. Dan ini kerinduan daripada seluruh pengerja. Apalagi kan kita mengenal Allah yang menamakan dirinya adalah Immanuel, yang artinya Allah bersama dengan kita hari ini. God is with us. Tetapi sayangnya, nah pengalaman untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, nah ini tidak banyak dialami. Oleh sebab itu kita merasa perlu untuk mengangkat tema ini, yaitu Divine Connection through the Cross of Christ. Jadi koneksi ilahi itu melalui salib Kristus. Nah, pada prinsipnya manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita kembali ke kitab Kejadian, Ben, maka Alkitab mencatat waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengambil debu tanah, dan kemudian Tuhan membentuk manusia dengan tangannya, dan Tuhan menghembuskan nafas kehidupannya ke atas kehidupan manusia. Dan waktu nafas kehidupan itu dihembuskan, maka debu tanah ini berubah menjadi a living soul, menjadi makhluk hidup. Nah, bagaimana mungkin manusia itu dipisahkan itu daripada Tuhan? Dan Alkitab mencatat yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan itu hanya satu, dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang, tapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan itu adalah dosa dan kesalahan kita. Nah, oleh sebab itu, melalui salib Kristus, maka kita yang sudah jauh daripada Tuhan, nah diizinkan untuk kembali melalui Kristus. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun dapat kembali kepada Bapa jika tidak melalui aku. Karena Kristus dengan kematian itu di atas kayu salib membuka jalan itu. Nah, oleh sebab itu, melalui tema bulan ini kita ingin mengajak seluruh pengerja, seluruh jemaat untuk kembali kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mengapa? Karena Alkitab berkata begini dalam kitab Ayub pasal yang ke-34, ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Jika ia menarik rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Jadi, pada waktu kita merasa nyaman nih Ben, gak ada Tuhan gak apa-apa, buktinya saya masih hidup. Wait a minute. Pada waktu kamu mati, pada waktu kamu meninggal, kamu akan kembali kepada debu. Tetapi pada waktu kita beroleh persekutuan bersama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Injil Matius pasal 15 mencatat Tuhan itu diumpamakan seperti pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Pada waktu kita melekat, pada waktu kita kembali bersekutu bersama dengan Tuhan melalui salib Kristus, maka percayalah, kita akan mengeluarkan buah. Dan pada waktu kita berbuah, gak usah tunggu mati nanti. Waktu kita masih hidup, minta apa saja, Tuhan akan beri. Kan luar biasa. Dan setelah nanti kita menemukan kematian, maka kita akan kembali ke rumah Bapa untuk hidup selama-lamanya. Kita gak kembali jadi debu. Tapi Tuhan janji, Tuhan akan membangkitkan kita dari antara orang mati.
dan kita akan bersekutu bersama-sama. Nah, kalau kita rindu pada hari ini untuk bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mari kita kembali kepada salib Kristus. Ini kesempatan emas gitu ya Pak ya. Di mana Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita memperingati kematian Kristus yang tentu jadi pintu juga ya Pak. Yes. Oh, Kita nggak bisa lepas dari Tuhan. ya. Lepas dari Tuhan kita mati. Bukannya ditutupi tapi dihapus dan nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ternyata hebat-hebatnya orang ujung-ujung mati juga. Tapi kalau masih hidup, ini kesempatan buat kita ternyata Bapak Ibu Saudara. Kembalilah. Gimana yang... Baik, terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat penting sekali di awal talk show kita pada pagi hari ini, menyambung apa yang tadi Bapak sampaikan dengan sangat detail kalau saya lihat. Ya, tetapi kita kembali ke teks tema kita yang diambil dari kitab Roma pasal yang kelima ayat 8, tapi ada baiknya untuk studi kita, untuk khotbah-khotbah kita, ikutlah dipelajari ayat 9 dan ayat 10-nya. Ini satu paket. Nah, jadi Ben dan semua teman-teman para pemirsa, khususnya kitab Roma ini adalah kitab Rasul Paulus yang ditulis dengan sangat bersifat teologis sekali. Ditulis pada sekitar tahun 47 ke 50-an. Kemudian kalau kita baca kitab Roma itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama pasal 1 sampai 4. Itu bicara tentang semua manusia itu berada di bawah dosa, tadi Bapak jelaskan. Dan ini memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, mulai dari pasal 5 sampai 8 itu bergeser. Paulus datang dengan sebuah jawaban yang sangat teologis dan menjelaskan kepada para orang percaya ya, bahwa dari hukuman dosa ini yang gak ada jalan keluar, ini ada jalan keluar. Pasal 5 sampai 8 dia berbicara mengenai justification kita itu hanya bisa dibenarkan melalui satu cara, yaitu kematian Kristus di atas kayu salib itu. Pasal 5, 6, 7, 8. Dan tentu closing part-nya itu mulai dari pasal yang ke-9 sampai pasal 16 dia mulai bicara luas sampai kepada menyentuh kepada terpilihnya bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Jadi ini sebenarnya konteks kitab Roma secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat kembali teks tema kita pasal 5 ayat 8 ini, saya bacakan demikian, berkata, akan tetapi Allah menunjukkan. Oke. Ini bicara soal bagaimana Allah kita bukan Allah yang pasif, tapi dia adalah seorang pribadi yang sangat proaktif dan dia punya inisiatif. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita mengalami jalan keluar melalui kematian Kristus. Tadi Bapak juga jelaskan hal yang sama. Dan kemudian ayat 9 itu berbicara tentang bagaimana caranya pembenaran itu terjadi. Pelepasan dari dosa itu terjadi. Ayat 9 berkata, lebih-lebih sekarang kita ini telah dibenarkan oleh darah-Nya. Darah ini pasti berbicara tentang salib Kristus yang dia mati di atas kayu salib dengan menumpahkan darah ini. Jadi ini suatu pernyataan Paulus yang sangat teologis dan kuat sekali. Bahwa salib yang kita bicarakan tadi bukan simbol. Tapi salib itu adalah sebuah fakta, kenyataan, dan inilah satu-satunya cara yang disediakan oleh Tuhan untuk kita terhubung, terkonek kembali, dan kita kembali kepada Allah Bapa Tuhan kita ini. Nah, yang menarik adalah Pak, dari teks inilah datang sebuah tesis yang akhirnya menjadi viral. Tesis yang akhirnya dipakai oleh seluruh umat Kristen yang ada di seluruh dunia ini. Bukan hanya orang Lutheran, tapi semua. Nah, ini adalah sebuah tesis yang ditulis pada tahun 1518 oleh Martin Luther. Martin Luther menulis tesis yang namanya itu adalah Theologia Crucis. Theologia Crucis atau Theologia Salib. Nah, dari mana
tesis ini lahirnya ya dari Roma tadi pasal 5 khususnya. Apa yang dikatakan oleh Paulus 5 ayat 8, 9, 10. Sampai ayat 10 dia bicara mengenai rekonsiliasi itu. Ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan, apalagi sekarang katanya begitu. Apalagi sekarang kita pasti, malah ada kata pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi tidak usah diragukan lagi, salib bukannya sekedar simbol kelemahan dan lain-lain, tetapi salib adalah simbol yang luar biasa yang menghubungkan kita kembali kepada Bapa, kepada Allah, kepada surga. Sebenarnya tesis dari Martin Luther yang bicara mengenai teologi krusis ini sebenarnya merupakan sebuah jawaban kepada teologi yang berkembang di masyarakat pada umumnya yang berbicara mengenai teologi kemuliaan, teologi gloria namanya. Bahwa kita menang, bahwa kita sukses, kita macam-macam gitu. Tapi sebenarnya Roma pasal 5 ini lebih ke arah salib, kepada penderitaan yang Tuhan pilih, dan itulah yang membawa kita kembali ke jalan surga itu, kembali terhubung kepada Bapa. Jadi kira-kira seperti itu yang saya bisa jelaskan dari Roma pasal 5 ayat 8, 9, 10-nya. Wow. Terima kasih Pak Robert. Bagaimana Pak Edi? Ya, salib itu adalah anugerah yang luar biasa ya, Pak. Yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh surga itu kepada kita. Jadi kalau di bulan ini Tuhan itu mengangkat satu tema, atau gereja kita ini mengangkat satu tema untuk kita itu memperhatikan salib, maka ini adalah sebuah anugerah di bulan ini. Anugerah yang sangat besar untuk para pengerja, untuk hamba-hamba Tuhan, dan untuk seluruh jemaat orang-orang percaya. Sebab tanpa salib, tadi kita udah begitu jelas, tanpa salib maka kita itu nggak ada artinya apa-apa sebetulnya. Pada waktu kita kehilangan roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ditarik, maka selesailah kita, kembali lagi kita itu menjadi debu dan tanah, sesuatu yang tidak memiliki nilai dan harga apapun juga. Tetapi keberadaan kita semuanya itu terjadi oleh karena Tuhan itu mempercayakan rohnya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita membaca dari Roma pasal yang ketiga, yang ke-10, maka dicatat di dalam ayat ini tidak ada seorang pun yang benar. Dan kemudian tidak ada satu pun dikatakan. Oleh karena pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia itu kemudian hidup dengan pengertian dan hidup dengan cara yang jauh daripada Allah sendiri. Sampai kemudian Tuhan itu memberikan salib, artinya karya daripada kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga harga untuk pengampunan tidak ada. Tidak ada harga yang lain kecuali salib Kristus. Namun yang luar biasa yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang dan juga gambaran yang disampaikan oleh Pak Robert, bahwa salib tidak hanya berbicara tentang pengampunan, tetapi Tuhan itu memberikan jalan yang baru. Dalam Ibrani pasal 10 tadi, jalan yang baru untuk kita itu kemudian bisa terkoneksi, untuk kita itu bisa kemudian menikmati Bapa, menikmati Tuhan. Karena jelas memang itulah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa kemudian berjumpa dengan Bapa, datang kepada Bapa, kalau tidak melewati aku, kata Tuhan. Sehingga salib memberikan berkat kepada kita. Kita memperoleh pengampunan, tapi yang kedua, kita itu diberikan jalan baru, akses baru untuk kemudian bertemu dengan Tuhan. Problem yang memang dialami oleh banyak orang, tadi udah begitu jelas sekali, bahwa kita itu punya kesulitan untuk kemudian bisa dekat dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Padahal kekristenan sebetulnya bukan sekedar agama, tetapi kekristenan ini adalah hubungan dan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan.
Karena Tuhan menyediakan itu semuanya. Jalan baru yang dibuka supaya setiap kita ini bisa mengakses, kita bisa kemudian berjumpa dengan Tuhan itu secara pribadi. Nah, ini kan problem yang betul-betul dialami oleh begitu banyak orang. Kita bisa belajar tentang agama, kita bisa belajar tentang ilmu teologi ya. Kita bisa belajar tentang apapun juga yang bisa kita pelajari. Tetapi yang bisa mengubah kehidupan kita dan kemudian memberikan pengertian-pengertian dan yang bisa memberikan dorongan yang kuat dalam kehidupan kita adalah waktu kita itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan salib itu memberikan jalan baru untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi memang ya, mari di bulan ini ajakan untuk kita semuanya, saya juga, kita semuanya, supaya lewat salib, karena tepat di bulan ini kita itu kan sedang memperingati perayaan daripada Jumat Agung dan Paskah. Mari kita jadikan ini adalah waktu untuk kita ini bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Karena pertemuan kita dengan Tuhan secara pribadi itu akan membuka begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya itu hanya satu, Ben, bahwa dosa itu memisahkan kita dari Tuhan, tapi salib akan menghapus dan menghilangkan penghalang-penghalang yang memisahkan kita dengan Tuhan, sehingga salib itu merekatkan kita kembali dengan Tuhan itu sendiri, sehingga kita bisa menikmati hadiratnya. Kita bisa menikmati tuntunannya, menikmati kasihnya, dan menikmati hadiratnya. Luar biasa. Wow, ini luar biasa loh ya. Artinya kalau kita dengar pemaparan dari para narasumber hari ini nih benar-benar luar biasa. Artinya Yesus sendiri sudah menawarkan perdamaian itu dengan kematiannya. Cuman langkah satu-satunya yang perlu kita perhatikan adalah mau nggak menerima, merespon daripada tawaran Kristus itu sendiri. Alkitab mencatat, saya ingat ayat firman Tuhan berkata begini, kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Dengan berbagai macam sudah penjelasan diberikan oleh para hamba-hamba Tuhan, narasumber kita pada hari ini. Kuncinya Bapak Ibu Saudara untuk menghapus dosa, gampang rupanya ya, itu salib Kristus dan kita kembali kepada Kristus. Kembali kepada Kristus, koneksi ilahi mulai terjadi. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, kita menikmati hadiratnya, kita menikmati kasihnya, kita menikmati berkatnya, all packaging. So, this is the golden way yang Tuhan itu tawarkan bagi kita. Pertanyaannya pada kita hari ini, mau kembali apa tidak? Atau kita masih mempertahankan ego, nantilah dulu itu, nantilah itu, umur saya masih panjang, ingat ya. Kita nggak tahu, kita nggak bisa tebak umur kita masih panjang kapan, nggak tahu. Tetapi hari ini pastikan, ketika masih hidup diberi kesempatan, jangan sia-siakan. Kembalilah kepada Tuhan. Nah, baik Pak, tadi kita lanjut ke pertanyaan 2 ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin saya serahkan ke Pak Edi ya Pak ya. Nah gini Pak, tadi Bapak sudah jelaskan, pemerintah jelaskan yang begitu sedemikian rupa. Kita bisa belajar teologi, kita bisa belajar yang lain. Tapi ada satu statement berkata, satu-satunya jalan untuk keselamatan cuma satu, yaitu Yesus sendiri. Nah Pak, ketika seseorang ketemu dengan Kristus atau mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tentunya melalui kayu salib Kristus itu sendiri, tentunya Alkitab tidak menggambarkan bahwa itu adalah sebagai pengalaman atau euforia sesaat saja. Artinya ketika Paskah datang, Jumat Agung datang, ingat nangis, udah merasa senang, tetapi justru ini merupakan satu langkah awal daripada sebuah transformasi atau perubahan yang harusnya radikal dan menyeluruh, tidak tawar-tawar. Ketika udah diampuni, menerima, yaudah sekali Yesus, tetapi Yesus apapun terjadi Yesus. Nah Pak, Bapak kan gembala nih Pak, pemimpin gembala, orang tua juga bagi kami dan juga pemirsa menyaksikan hari ini. Pertanyaan gini Pak, bagaimana kita tuh bisa menjelaskan bahwa perubahan hidup itu, yaitu transformasi hidup itu baik dari dalam hati seseorang, hati kita, baik dari karakter maupun dari panggilan itu sendiri, ini merupakan satu bukti yang sangat otentik dari koneksi ilahi melalui salib Kristus itu sendiri. Silakan Pak.
Iya, saya ingin mengutip satu ayat terlebih dahulu dari Galatia pasal 3 itu. Ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Jadi Galatia 3 ayat yang ke-13 14 itu menuliskan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Jadi salib, yaitu karya dari kepada kematian Kristus, itu memang mengubah kutuk itu dalam kehidupan kita, itu menjadi berkat. Nah, bagaimana cara kemudian secara otentik kita itu bisa melihat bahwa seseorang itu kemudian hidup di dalam salib Kristus? Ya, kita bisa lihat dari buah daripada kehidupannya. Pada waktu dia kemudian memiliki kehidupan di dalam salib, yaitu tadi disampaikan oleh Pak Bambang, melekat di dalam Tuhan, maka koneksi ilahi itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Manusia lamanya itu kemudian berubah menjadi manusia yang baru. Kehidupan yang barunya, kehidupan di dalam Tuhan itu akan semakin lebih nyata lagi. Jadi memang kutuk itu akan berubah menjadi berkat pada waktu salib itu hadir di dalam kehidupannya. Nah, ini mungkin dari saya. Baik. Mungkin Pak Robert? Ya baik, terima kasih kembali. Memang tema bulan ini luar biasa sekali. Jarang kita mendengar sepanjang tahun, kadang-kadang kita lupa membicarakan tentang salib. Padahal salib merupakan sesuatu yang begitu penting dan sangat luar biasa, fundamental dalam kehidupan kita. Tadi Pak Edi kutip orang Yahudi mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang Roma berkata bahwa salib itu adalah foolishness, kebodohan. Tetapi para rasul di perjanjian baru, khususnya Paulus kembali, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, dia berkata bahwa salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Jadi begitu hebat. Jadi kita gak usah ragu bagaimana kita menjelaskan transformasi hidup. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, baik internal kita, hati kita, karakter kita, hari-hari yang kita lewati. Itu gak usahlah contoh dari luar, contoh dari hidup kita masing-masing saja sebenarnya. Apakah kita sudah mengalami transformasi itu? Nah, teman-teman sekalian, saya kutip kembali ayat tema kita tadi dari kitab Roma pasal 5, khususnya di ayat 10 itu dengan begitu kuat sekali bicara mengenai adanya ini yang disebut dengan divine reconciliation. Terjadi sebuah rekonsiliasi ilahi. Di ayat 10 itu berkata, jikalau kita ketika masih seteru. Kata seteru itu diambil dari kata ektro dalam bahasa Yunaninya, artinya ketika kamu masih musuh, kamu bermusuh dengan Tuhan gitu. Nah, sejak saat itu Kristus telah mati dan memperdamaikan kamu. Ini divine reconciliation. Terjadi sebuah rekonsiliasi ilahi yang luar biasa di ayat itu. Kita diperdamaikan, kita artinya dipulihkan oleh apa? Oleh kematian anaknya Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi simpelnya Ben, kalau saya bilang salib itu adalah titik awal dari rekonsiliasi itu sendiri. Dan itu telah terbukti dalam kehidupan kita semua, para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Kehidupan kita diubah oleh Tuhan setelah kita berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Bagaimana Pak Bambang? Saya percaya bahwa salib itu tidak hanya berbicara sekali seumur hidup, juga bukan berbicara kita membicarakan salib pada waktu hari raya Paskah saja. Karena Alkitab berkata begini, barang siapa yang mau jadi pengikut Kristus, maka dia harus memikul salibnya dan menyangkal diri tiap hari.
Jadi dengan kata lain, salib itu berbicara mengenai kehidupan kita itu day by day, hari demi hari. Mengapa salib itu perlu? Karena salib akan menghapus penghalang-penghalang, menyingkirkan pemisah-pemisah yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Dan jangan lupa Ben, bahwa Tuhan itu adalah terang. Jadi pada waktu Yesaya ketemu dengan Tuhan, maka Yesaya kemudian menyadari ketelanjangan di dalam dirinya dan dia berkata, Tuhan, aku ini adalah orang yang najis, aku ini najis bibirnya. Jadi sama pada waktu kemudian perempuan Samaria juga bertemu dengan Tuhan Yesus, maka dia bisa melihat sisi gelap dalam kehidupan kita karena Tuhan menerangi kegelapan daripada perempuan Samaria. Nah, pada waktu salib mempertemukan kita dengan Tuhan, di situ kita mesti ambil putusan. Waktu Tuhan memperlihatkan kekurangan kita, pada waktu Tuhan memperlihatkan kelemahan kita, nah pertanyaannya mau bertobat nggak gitu? Kalau kita kemudian mau bertobat, mau menerima pengampunan daripada Tuhan di atas kayu salib, maka Tuhan akan memimpin kita untuk perjalanan yang selanjutnya ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 ya, dikatakan begini. Orang yang mendengar firman tapi dia tidak mau melakukannya. Jadi contoh nih, Tuhan katakan, ayolah ampunilah orang yang bersalah kepada kamu, maka nanti dosa kamu pun akan diampuni. Tapi dia bilang, enak aja saya ngampuni, dia dulu yang mesti bertobat, dia dulu yang mesti berubah, sebelum dia berubah, saya tidak mau ampuni. Nah maka apa yang terjadi? Maka Alkitab katakan dia seperti orang yang bertemu dengan cermin, dan dia kemudian melihat kepada cermin itu, mengamat-ngamati mukanya, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dan kesempatan itu hilang dengan begitu saja. Dan dia tidak mengalami perubahan, dia tidak mengalami transformasi. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Waktu dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan berfirman, kemudian dia lakukan, maka dia itu sedang membangun kehidupannya. Dengan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Demikian juga dengan perempuan Samaria. Dia tidak berhenti pada mikul salib saja dan dosanya diampuni saja. Tetapi Tuhan kemudian membawa dia untuk menjadi penginjil yang pertama. Demikian juga Paulus. Setelah dia bertemu dengan Tuhan di Damaskus, maka dia sadari kelemahannya. Dan dia berkata, aku manusia celaka. Tiap kali aku ingin melakukan yang baik, bukan yang baik yang aku lakukan, justru yang tidak baik yang aku lakukan. Kenapa? Karena dosa yang ada dalam dirinya. Dan pada waktu kemudian di rumah pasal yang ke-8, waktu dia menemukan ada kuasa Roh Kudus yang akan membantu dia keluar daripada tubuh yang celaka ini, yang memberi kekuatan kepada dia untuk mengalahkan dosa, maka disitulah turning point itu terjadi. Perubahan terjadi dari seorang pembunuh manusia menjadi seorang pemberita Injil. Nah, hal yang seperti ini juga saya alami dalam hidup saya. Dulu saya adalah anak yang nakal sampai usia 24 tahun. Tapi di usia yang ke-24 saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan ubah hidup saya sampai seperti hari ini. Nah, jadi hari-hari ini Tuhan itu memberikan seorang penolong buat kita. Dan Roh Kudus bertugas adalah menginsyafkan dunia akan dosa, akan penghakiman. Jadi pada waktu Tuhan itu berbicara kepada kita untuk kelemahan yang ada pada kita,
untuk kekurangan yang ada dalam diri kita. Nah, maka jangan keraskan hati. Katakan saja, ampuni kami ya Tuhan. Jadilah sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Percayalah Tuhan akan beri kekuatan, dan di situ perubahan, transformasi pasti terjadi. Oh, dan perubahannya itu tiap hari ya Pak ya? Iya dong. Langsung sekali langsung. Iya dong. Gitu. Dan tadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar statement daripada para narasumber, maka ada satu kata kunci mungkin saya bisa ambil, yaitu bertobat, bukan menyesal. Ya kan gitu. Bertobat artinya ya seperti kata para narasumber, ya mengakui semuanya. Karena ketika bertobat, mengakui semuanya, tadi Pak Edi berkata, kutuk berubah jadi berkat. Ketika kita mengakui semuanya, kita bertobat, maka semuanya akan dipulihkan, Tuhan akan memulihkan kembali. Dan hebatnya nih Bapak Ibu Saudara para pemirsa, itu tadi Pak Robert berkata, kalau kita seteru, artinya Tuhan itu yang pemegang kendali kan. Kalau dalam manusia, kalau dia pemegang kendali, saya percaya itu orang dikendalikan akan dihabisi bila perlu. Tetapi Tuhan gak lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Justru dia pegang kendali, dia mengorbankan dirinya kembali bagi kita hari-hari ini. Problemnya Ben, iya Pak, kalau orang menerima Tuhan Yesus tanpa pertobatan, maka penghalang yang menghalangi dia bersekutu dengan Bapa itu masih kita ada, nggak diangkat. Tapi pada waktu dia bertobat, nah dia menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus, dia bertobat, dia mengakui dosanya, penghalang ini diangkat, tabir ini diangkat. Dan dia kemudian, saudara, bisa mengalami itu perjumpaan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. So that's the point. Oh, komplit sudah Bapak Ibu Saudara. Jadi, ya kalau hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan, tadi step yang pertama, pertanyaan pertama, kembalilah kepada Tuhan. Ada salib, dan yang kedua bertobat, ngakui, udahlah. Pulih dah semuanya. Jangan karena, tadi Bapak bilang, jangan cuma karena Paskah, datang rame-rame ke gereja, berdoa, nangis. Bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hilang. Nanti muncul Lupa pas mikul Natal. Nggak mikul salib, tetapi ngasih salib ke orang kan gitu. Ya, ini ayolah kita sama-sama berubah. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bisa diberkati, dan mari boleh kasih di kolom komentar Bapak Ibu Saudara. Kata Anda boleh komentar bahwa I'm so blessed, dan biarlah kita semua boleh saling mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan percayalah pemulihan itu pasti terjadi. Nah, pertanyaan ketiga nih mungkin buat Pak Robert ya, sebagai teolog nih Pak. Nah, tadi kan Bapak sudah sempat sebut ada nama Yesaya, kan gitu ya Pak. Nah, jika kita melihat pengalaman Nabi Yesaya, di mana perjumpaannya itu dengan Allah itu nggak berhenti dari, tidak berhenti pada pengampunan dosa saja. Tetapi lanjut, ada dari pengampunan, penyucian, lalu secara simbolik bibirnya disentuh oleh bara api dan dimurnikan untuk menyatakan kehendak Allah. Demikian juga rasul-rasul yang lain. Pertanyaan saya gini Pak, Bapak sebagai seorang teolog, gini pertanyaan saya, bagaimana cara kita itu menjaga api di mezbah sehingga tidak padam, dan bagaimana kita menjaga agar akses yang koneksi ilahi kita kepada Tuhan melalui karya salib Kristus itu tetap terbuka sehingga kita ini tetap bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Silakan Pak. Ya, baik, ini pertanyaan yang lumayan berat juga ini. Artinya bagaimana kita menjaga api mezbah kehidupan kita ini, bagaimana kita tetap terkoneksi secara ilahi dengan Kristus sebagai Tuhan kita, Juru Selamat kita. Tentu sesuai dengan tema yang kita bicarakan hari ini adalah ya tetap jangan melupakan kuasa salib Kristus yang telah memperdamaikan kita itu. Tetapi tidak hanya sampai itu, tentu ini akan melahirkan buah-buah dalam kehidupan kita. Ya, buah-buah apa saja untuk kita tetap bisa menjaga api kita, menjaga koneksi kita dengan Tuhan, supaya aksesnya terbuka. Tentu ada beberapa hal yang saya percaya akan di sharing pada pertanyaan ini. Yang pertama ya kita tetap menjaga apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, tetap menjaga hidup kita dalam pertobatan itu secara terus menerus. Jadi nggak ada ceritanya kita mundur apalagi kita murtad ya.
kita menjaga karena ini mahal sekali. Yesus membayar lunas dosa kita dengan mengorbankan hidupnya itu di atas kayu salib, itu mahal sekali. Jadi tetaplah menjaga itu, menjaga hidup pertobatan kita, tetaplah tinggal di dalam Kristus, abiding life dengan Kristus, kemudian tetaplah hidup kita seperti bapak-bapak tadi, tetaplah di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita tetap peka, seperti Galatia 5:16 berkata, hiduplah oleh roh, bukan oleh keinginan daging. Jadi ini mungkin beberapa hal, jaga hati kita, jaga hati, jangan hidup di dalam kepahitan, dalam kebencian, jangan keraskan hati. Jadi ini semuanya adalah buah-buah yang lahir setelah kita bertobat, setelah kita bertemu dengan Kristus, dengan salib Kristus yang telah menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang baru. Jadi kira-kira ginilah mungkin hal-hal basic yang kita lakukan untuk kita menjaga mesbah hidup kita. Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin apa Bang? Iya, dari saya mau sampaikan tuh ada beberapa poin ya. Tapi poin yang pertama, yang paling basic itu adalah pada waktu kita bertobat. Karena salib itu berbicara mengenai pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi setelah kita kemudian bertobat dan kita mengakui dosa-dosa kita, maka kita perlu memberi diri kita itu untuk dibaptis. Itu penting. Nah kenapa? Karena dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38 berkata begini, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk yang pertama, pengampunan dosamu. Dan yang kedua, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kan begitu. Nah, problemnya di mana-mana, Pak Robert, orang dibaptis tanpa pertobatan. Kenapa? Berbagai macam alasan. Nah, mendadak minta dibaptis karena mau kawin. Karena ngebet mau menikah, baru kemudian minta dibaptis. Nah ada juga kemudian dengan alasan-alasan yang lain. Nah jadi baptisan tanpa pertobatan itu namanya mandi. Dicelup dalam air, itu main di sungai, nggak ada bedanya. Karena pengampunan dosa itu harus terjadi jika seorang itu bertobat. Bertobat itu artinya dia berbalik. Nah, dengan jalan demikian, maka orang tersebut itu akan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan memperoleh karunia Roh Kudus. Sama seperti waktu Tuhan memberi diri dibaptis, maka tiba-tiba loh ada suara yang terdengar. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan kemudian yang kedua, mereka melihat tuh Roh Kudus seperti burung merpati yang turun dan memenuhi kehidupan daripada Tuhan Yesus. Jadi, kalau seseorang itu merindukan mendengar suara Tuhan, maka kembali lagi, coba periksa baptisannya. Kalau baptisannya masih kurang benar, dibaptis dulu masih main-main, dibaptis dulu masih anak-anak, masih belum bertobat. Nah, kembalilah ke gembala-gembala sidang. Nah, kemudian di sana nyatakan pertobatan, pengakuan dosa, dan kemudian dibaptis. Itu yang pertama. Nah, hal yang kedua ya, saya mau angkat tuh dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 berkata begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Dan, nah ini, akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi, pada waktu kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukan, maka percayalah, Tuhan akan nyatakan dirinya. Saya percaya melakukan firman Tuhan itu gak susah. Asal kita punya hati yang mengasihi. Akan jadi susah
pada waktu kita kehilangan kasih. Betul. Akan menjadi mudah pada waktu kita mengasihi, karena Alkitab berkata begini, perintah-perintahku itu tidak berat. Nah, buat siapa perintah Tuhan tidak berat? Buat orang yang mengasihi Dia. Nah, pertanyaannya, dari mana kita memperoleh kekuatan kasih? Kita akan memperoleh kekuatan kasih pada waktu Roh Kudus itu memenuhi kamu. Karena buah yang pertama daripada Roh Kudus itu adalah kasih. Jadi saya percaya Pak Robert, gak susah, gak sulit. Yang penting itu adalah hati yang mengasihi. Nah, yang ketiga ini, saya mau bicara ini lebih dalam lagi ya, lebih serius lagi. Ada dua macam persembahan yang hari-hari ini tuh jadi kontroversi, yaitu persembahan tentang buah sulung dan persembahan tentang perpuluhan. Tapi jujur ya, coba kita kemudian buka Alkitab kita dari Maliahi pasal yang ketiga, dan kemudian kita lihat ayat yang ke-7. Nah, jadi jangan dilihat ayat 10-nya, kita lihat ayat 7-nya. Ayat 7-nya katakan begini ya. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Nah, jadi Maliahi ini adalah kitab yang terakhir dari perjanjian lama, dan setelah itu Tuhan tidak berbicara kepada manusia ratusan tahun, dan itu 400 tahun. Itu merupakan masa kegelapan. Dan di saat yang terakhir, maka Tuhan tuh berkata begini kepada Israel, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali. Kenapa? Karena sejak dari zaman nenek moyang orang Israel, yaitu dari sejak Adam dan Hawa, maka manusia itu memberontak kepada Tuhan. Dengan meninggalkan Tuhan, mereka mulai mengambil buah pengetahuan, hal yang baik dan hal yang jahat. Tapi di saat yang terakhir, Tuhan itu membuka hatinya dengan lebar. Dan Tuhan berkata, kembalilah, maka aku akan kembali. Israel bertanya, bagaimana caranya kami harus kembali? Nah, baru kemudian ayat yang ke-8, Tuhan bicara mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu itu. So, kalau kita lihat arti daripada kata korban dalam bahasa aslinya, kurban dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya diambil dari kata karai. Nah, karai artinya adalah to draw near. Dan kata yang sama dipakai di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang keempat. Pada waktu Kain dan Habel mempersembahkan korban. Nah, Kain mempersembahkan sayur-sayuran, tapi Habel mempersembahkan anak sulung. Nah, korban anak sulung itu disebut karai, yang artinya adalah yang disuruh datang mendekat, yang boleh datang mendekat, atau to draw near. Nah, sekarang apa kaitannya antara persembahan dengan datang mendekat? Karena Kain dan Habel adalah generasi pertama yang lahir di luar daripada Taman Eden. Karena bapaknya Adam dan Hawa melakukan kesalahan, dan setelah itu mereka diusir, dan di sanalah Kain dan Habel itu lahir, yaitu di luar daripada Taman Eden. So, saya percaya dengan segenap hati, Adam dan Hawa cerita tentang indahnya Taman Eden kepada Kain dan Habel. Dan Kain dan Habel merindukan untuk kembali, return to Eden. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mereka kembali? Yaitu mereka mulai men-set up satu ibadah. Nah, di situ kemudian Habel mempersembahkan yang sulung.
Mereka tidak tahu bagaimana caranya, tetapi saya percaya Tuhan memimpin kehidupan daripada Habel untuk mempersembahkan yang sulung. Dari mana kita tahu? Ibrani 11 berkata, persembahan Habel lebih baik daripada persembahan Kain, karena Habel mempersembahkan berdasarkan iman. Jadi, saya percaya dengan segenap hati, Pak Robert, Tuhan tuh bicara kepada Habel. Tuhan berbisik kepada Habel. Habel mendengar suara Tuhan, imannya muncul, dan dia mempersembahkan yang sulung. Dengan mempersembahkan domba sulungnya, dan dia sembelih itu. Nah, di dalam perjanjian lama, maka Alkitab berkata begini, segala sesuatu yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam perjanjian lama, dikuduskan oleh darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Nah, jadi persembahan itu adalah korban, di mana kemudian binatang itu disembelih dan darah ditumpahkan. Nah, ini adalah suatu kerinduan daripada manusia untuk kembali kepada Tuhan, karena arti korban itu artinya to draw near. Nah, saya harus kemudian mengangkat tema ini, dan saya harap nanti akan jadi satu talk show tersendiri untuk kemudian membahas ini. Karena pada hari-hari ini persembahan seperti buah sulung, persembahan kemudian seperti perpuluhan, itu banyak diserang di media-media sosial. Padahal persembahan itu berbicara tentang kerinduan daripada seseorang untuk kembali kepada Tuhan. Jadi waktu kamu menyerang persembahan, waktu kamu kemudian menghapuskan persembahan, maka jalan kamu untuk kembali kepada Tuhan, kerinduan daripada seorang untuk kembali kepada Tuhan, itu kemudian dipupus. Nah, ini kita mesti hati-hati, dan kita kemudian mesti kembali. Dan yang terakhir, saya akan tutup dengan yang keempat ini, ya, adalah begini. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu. So pertanyaannya, bagaimana sih cara kita itu kemudian bisa mentahirkan tangan kita, mentahirkan hati kita, mentahirkan hidup kita? Nah, saya percaya Tuhan itu tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk mengikuti Dia dengan cara memikul salib dan menyangkal diri, tapi Tuhan juga mengajarkan kita untuk menjadi korban. Karena Roma 12 ayat yang pertama, nah mencatat, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Jadi setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita, dan kita memberi diri kita dibaptis, maka kita perlu memikul salib dan menyangkal diri, dan kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Susah? Enggak. Asal kamu mengasihi. Ya, ya. Oh, jadi persembahan itu bukan untuk menunjukkan aku bisa memberi, tetapi untuk menunjukkan seberapa besar saya mau ketemu Tuhan, kira-kira gitu Pak ya. Ini beda toh ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara berpikir, aku ngasih persembahan ke gereja nominalnya segini, udah banyak kan. Salah rupanya. Ternyata pengertiannya adalah apa itu pemberian itu yang menunjukkan kerinduan kita untuk ketemu dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ini luar biasa. Bagaimana dengan Pak Edi? Ya, kalau kita lihat bagaimana cara kita menjaga api di atas mezbah. Konsep dari imamat lah kalau kita lihat.
Tadi sampaikan oleh Pak Bang sangat lengkap sekali. Pak Robin juga menyampaikannya. Konsep di dalam imamat bagaimana cara imam itu menjaga api yang ada di atas mezbah. Karena mezbah ini sesuatu yang amat sangat penting. Dan api di atasnya itu juga amat sangat penting. Jangan sampai api yang ada di atas mezbah itu padam. Kan dicatat begitu. Karena mezbah itu kan meeting point. Tempat kita itu bertemu dengan Tuhan. Tempat kita ini ngalami koneksi dengan Tuhan. Di perjanjian lama, maka setiap pagi imam itu akan menaruh kayu. Dan yang kedua, imam itu menaruh korban persembahan di atasnya. Jadi dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita menjaga api di atas mezbah? Tadi udah lengkap yang disampaikan oleh Pak Bambang. Yang pertama, poin dari saya itu adalah biarlah hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini adalah jaminan dalam kehidupan kita. Dari Efesus 1 ayat 13-14 itu sangat jelas. Dituliskan di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itulah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi yang pertama, biarlah kita tuh hidup dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, yaitu api cinta kita kepada Tuhan. Karena cinta kita akan menentukan apa yang kemudian kita lakukan. Berat atau susahnya kita melakukan firman tadi, itu tergantung daripada api cinta kita. Oh, ini menarik ini loh Bapak Ibu. Aduh, ada kita mengatakan jangan padamkan roh. Artinya kalau rohnya ada padam, cintanya juga udah nggak ada. Kalau cintanya udah nggak ada, ya berat untuk mempersembahkan itu berat, melayani berat, semuanya berat. Semuanya berat, nggak ada korban, ya udah putus lagi. Kira-kira gitu ya Pak ya. Nggak bisa ketemu Tuhan Yesus lagi. Pertanyaan lagi, gimana saya mau ketemu Tuhan Yesus? Bisa dijelaskan dari pertanyaan pertama sampai yang sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini bingung bagaimana atau kenapa harus memberikan persembahan, apa supaya bagaimana supaya api itu tetap menyala, sudah jelas, sudah komplit. Tadi Pak Bambang juga jelaskan di kitab Maliaki pasal 3, 8, 7, 8 gitu ya Pak ya. Kembalilah. Yuk kita kembali. Dengan cara bagaimana? Perhatikan korban yang kita bawa pada Tuhan. Perhatikan. Karena pada waktu kita bilang kita mengasihi Tuhan, saya suka ngomong apa yang kita beri dan bagaimana cara kita memberi, itu akan menunjukkan siapa Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menganggap Tuhan itu penting, mari kita bangkit dan mari perhatikan sekali lagi apa yang kita beri dan bagaimana cara kita memberi. Karena Tuhan membuka pintu, kembalilah dan aku akan kembali kepadamu. Baik, ini pertanyaan yang keempat, mungkin ke Pak Bambang ya Pak ya. Pak, di dalam Alkitab ini kan kita melihat bahwa tidak semua orang yang pernah mengenal atau memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan atau bahkan dipakai oleh Tuhan tetap hidup dalam kekayaan rohani. Tidak semua. Dan ada contoh-contohnya. Ada contohnya kayak Imam Eli. Awal-awalnya bagus, tapi ketika quote and quote diberkati, ya kepekaannya juga sudah hilang dari Tuhan, semua segala macam. Dan pertanyaannya gini Pak. Di sisi lain tema kita ini kan bicara di bulan April ini mengenai divine connection through the cross of Christ. Di mana ini tema ini banyak mengajarkan bahwa kita ini harus mengerti bahwa Allah itu membuka. Allah sendiri membuka jalan kepada kita melalui dirinya di kayu salib. Dan pertanyaannya Pak, apa sih yang harus kita lakukan agar kita itu tidak mengalami kemunduran itu sebagaimana yang dialami oleh Imam Eli. Dia mengalami kemunduran dan mengalami ketidakpekaan lagi mengenai atau mendengar suara Tuhan. Silakan Pak.
problem yang dihadapi oleh Imam Eli, Bileam, Gehasi itu sama. Karena cinta akan uang. Jadi pada waktu seorang itu jatuh cinta kepada uang, jadi dia mencintai benda yang tidak bisa membalas cintanya nih. Karena kan nggak mungkin kan uang itu bisa membalas cinta kita, sama seperti tumbler ini. Kita jatuh cinta dengan dia nggak bisa membalas cinta kita. Karena hanya makhluk hidup yang bisa kemudian membalas cinta kita. Oleh sebab itu Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita mencintai Tuhan dan kita mencintai sama. Nah, pada waktu kita memindahkan rasa cinta kita kepada benda, nah maka disitulah akar daripada segala kejahatan itu muncul, yang merusak gambar daripada Tuhan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, nah di dalam mengikut Kristus, nah kita itu harus membuat pilihan. Pilihannya adalah gini, Ben. Yang mana yang lebih berharga buat kamu? Tuhan atau harta? Karena lawan kita pada hari-hari terakhir itu adalah mamon yang tidak jujur. Nah, pertanyaannya untuk mempersingkat, kenapa sih orang kemudian melihat mamon itu jauh lebih berharga daripada Tuhan? Karena orang lebih mengejar kekayaan daripada mengejar Tuhan. Problemnya karena begini, mereka belum pernah bertemu dengan Tuhan. So itu makanya kenapa kita mau angkat tema di bulan ini, Divine Connection Through the Cross. Di dalam kitab Ibrani maka dicatat bahwa Musa melihat seluruh kekayaan daripada Mesir itu sebagai sampah dan tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang dia lihat waktu dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah, jadi saya percaya kalau seseorang belum ketemu dengan Tuhan, dia masih melihat kekayaan itu sebagai tujuan daripada hidupnya. Tapi pada waktu seorang itu ketemu dengan Tuhan dan dia melihat kemuliaan Tuhan, maka dia akan mengetahui bahwa kekayaan itu nggak ada artinya. Nah, di dalam Kolose pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10, maka ini adalah tips bagaimana kita itu memperbaharui manusia batinnya kita, manusia rohani kita, diperbaharui terus-menerus dari hari ke hari. Nah, saya bacakan ya buat kita semua. Tetapi sekarang buanglah semua itu, yakni marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi waktu Yesaya ketemu dengan Tuhan, maka anggota tubuh yang pertama yang dijamah oleh api kudus itu adalah Nah, jadi pesan saya kepada pengerja, sudahlah, jangan terlalu banyak mengatakan hal yang sia-sia. Nah, hal-hal yang mendatangkan perpecahan, yang mendatangkan perseteruan, kemarahan, dan lain sebagainya, sudahlah, singkirkan. Dengan demikian, Tuhan akan memperbarui kita dari hari ke hari. Terima kasih Pak. Gimana Pak Edi? Ya. Nah, silakan, Pak. apa yang disampaikan oleh Pak Bambang ini sudah sangat lengkap sekali. Juga apa yang disampaikan oleh Pak Robert. Kalau kita melihat memang kekeliruan daripada Imam Eli, kekeliruan daripada Gehasi, kekeliruan daripada Bileam, ini adalah permasalahan uang. Permasalahan yang berhubungan dengan aset. Dimana kalau kita lihat, mereka bertiga ini kemudian kehilangan sebetulnya. Kehilangan
kepekaan oleh karena permasalahannya hatinya lebih condong itu kepada aset, kepada uang dibandingkan kemudian kepada Tuhan. Alkitab dengan jelas itu memberitahu kepada kita, pilihlah kepada siapa kita itu kemudian mau beribadah. Kita mau beribadah kepada Tuhan, atau yang kedua, kita itu mau beribadah kepada Mamon. Dan di sini ketiga pribadi yang tadi disebutkan itu lebih cenderung hatinya untuk memandang Mamon itu sebagai prioritas di dalam kehidupannya. Nah, kenapa banyak orang hari-hari ini, gereja, hamba Tuhan, para pengerja, jemaat juga kehilangan kemungkinan kepekaan dengan Tuhan. Oleh karena prioritas di dalam kehidupannya itu adalah kecenderungannya itu kepada Mamon, bukan kepada Tuhan. Mereka kemudian mengejar segala sesuatunya itu dengan hitungan Mamon. Ini yang kemudian terjadi. Sehingga kemudian kepekaan terhadap Tuhan itu hilang. Kemunduran itu kemudian terjadi di dalam kehidupannya. Nah, kita bersyukur ya. Kita bukan berarti bahwa kita jauh lebih baik dari yang lain. Tapi kita belajar. Khususnya di gereja kita, di keluarga besar GBI Medan Plaza ini. Untuk menempatkan bahwa memang aset-aset kita ini adalah memang milik daripada Tuhan. Supaya kita itu kemudian memiliki hati dan kemudian pemikiran pelayanan fokus kepada prioritas yang utama, yaitu Tuhan. Pemilik daripada seluruh aset itu adalah Tuhan. Karena bukan hamba Tuhan ya? Bukan hamba Tuhan, itu adalah Tuhan. Kita ini kan sebagai penilik, sebagai pengelola loh. Pengelola, bukan pemilik dari seluruh aset. Nah, seperti kalau kita lihat seluruh aset kita ini, apalagi gereja yang besar ini, semuanya ini adalah milik daripada Tuhan. Gereja lokal. Ya? Gereja lokal, jemaat bersama-sama, kemudian kita ini membangun dan secara legal, maka status daripada gereja ini adalah milik daripada jemaat lokal, milik Tuhan, bukan milik pribadi-pribadi tertentu. Saya belajar banyak dari Ya, bahwa Pak Edi dan saya itu menandatangani akta notaris loh. akta notaris. Ya, Pelepasan hak atas gereja gereja lokal. lokal. Sehingga gereja ini menjadi milik Gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia. Anak-anak kami juga tidak bisa mewarisi. Nah, itu baru dalam segi pengelolaan aset. Nah, belum dari segi pengelolaan keuangan. Nah, itu Pak Edi bisa cerita banyak itu. Ya, dari aset sudah jelas tadi disampaikan, sudah cukup lama bahwa kita itu melihat permasalahan, keributan terjadi di dalam gereja itu adalah permasalahannya aset. Semua masalah aset. Ada nanti masalah tanah dengan bangunannya bisa berbeda. Ada juga masalah. Sepertinya aset ini bukan milik Tuhan. Aset itu milik daripada orang-orang tertentu. Kalau di kita berharap semuanya ini clear. Dan kita itu clear untuk lakukan itu. Sehingga kita menandatangani akte perjanjian dan akte yang ditandatangani oleh notaris. Bahwa ini semuanya milik Tuhan, bukan milik hamba Tuhan secara pribadi. Jadi kita udah berpikir sampai ke sana. Sampai kemudian juga di dalam tata pengelolaan keuangan juga. Kami berdua dan juga para hamba Tuhan, nggak ada itu namanya. Semua itu dikelola oleh orang-orang yang memang ada pada bidangnya. Profesional. Ada bagian yang memang itu adalah pengeluaran yang rutin. Terus kemudian ada bagian yang memang itu adalah pengeluaran-pengeluaran di mana kita itu memberikan dukungan dan bantuan. Semuanya clear. 50% untuk ini, 50% untuk ini. Dan pengelolaannya semuanya ada. Mungkin itu nanti dalam sesi-sesi mengenai keuangan. Dan kalau para pemirsa juga bisa kemudian review kembali. Pernah ada talk show mengenai hal itu dalam keuangan. Nah, itulah yang kita lakukan. Dan itu kita pegang. Nah, itu yang menjadi kemudian contoh bagi teman-teman yang lain, gereja-gereja dan juga pelayanan yang lain. Wah, bagaimana
cara kemudian kita mengelola keuangannya. Kadang orang berpikir, mana mungkin? Mungkin karena kita udah melakukan semuanya itu sampai dengan hari ini. Nah ini yang kita lakukan karena memang kita mau menempatkan ini Tuhan dan ini yang Mamon. Itu jelas sekali perbedaannya, garisnya. Nah yang kita khawatirkan ini ada begitu banyak, semuanya itu abu-abu. Kita berbicara tentang Tuhan, tapi ini adalah jadi milik kita ini, bukan milik Tuhan. Nah ini yang jadi masalah. Itu mesti sampai hati-hati. sampai dengan hari ini kita tuh disebut GBI rasa lain. Nah kenapa kita disebut GBI rasa lain? Karena gembala sidang tidak menguasai keuangan. Ya. Justru Pak Edi, saya sebagai gembala sidang tidak laku tanda tangannya di bagian keuangan. Karena bank itu atas nama orang lain yang mengelola keuangan ini, yaitu orang-orang kita percaya untuk mengelola. Dan tiap tahun Ben, kita 2 kali diaudit oleh lembaga ISO dan yang kedua kali oleh public accountant. Nah jadi tangan kita itu bersih lah untuk keuangan. Nah puji Tuhan lah, kita berharap agar apa yang kita lakukan itu bisa diteruskan oleh generasi yang ada di bawah kita. Wow, luar biasa. Bagaimana Pak Robert? Ya saya pikir cukup ya. Ini udah sangat luar biasa. Saya pikir nggak perlu. Cukup ya, next question. Next question terakhir udah kesimpulan. Ya udah. Ini Closing statement. jadi ini menarik loh Bapak Ibu Saudara ya. Artinya menjadi kaya nggak salah dong Pak? Nggak salah. Nggak salah ya. Cuman masalahnya ketika kita diberkati jadi kaya, nah muncul dari pertanyaan siapa yang menjadi Tuhan kita? Iya. Mamon itukah atau masih Tuhan? Mungkin pertanyaannya bagi kita gini, ya seperti disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Edi dan narasumber, banyak orang berkata gimana saya mau dengar suara Tuhan, saya mau dengar. Mungkin ya, ini mungkin kita mesti review kembali. Artinya ketika kita diberkati Tuhan, dan itu membuat kita nggak peka dengan Tuhan, ayo Maliaki 3:7, kembalilah kepadaku. Mungkin kita harus perhatikan mengenai kekayaan kita. Mungkin ini waktunya kita persembahkan. Mengenai tadi waktu pembangunan, saya tertarik mengenai kehidupan daripada Daud Pak. Di mana Daud, masa dia kepemimpinannya menjadi raja, dia Alkitab mencatat dia mengalihkan 100.000 talenta emas dan talenta-talenta yang lain, ada perak, ada semua segala macam kepada Salomo, dan pribadi kekayaannya itu 3.000 talenta emas dan yang kekayaan yang lain, tetapi tujuannya bukan untuk dinikmati Salomo. Satu pesan Daud, ini untuk pembangunan dan kamu harus tambahkan lagi. Wah ini luar biasa loh, artinya Daud tidak menikmati kekayaan untuk dirinya sendiri, tetapi Daud itu melimpahkannya kembalikan untuk Tuhan. Sehingga tulisan Daud, ya ada nyanyian lebih baik satu hari di pelataranmu dari ini mungkin bukan sekedar lip service saja mungkin ya, tetapi ada satu kehidupan yang kita bisa pelajari sama-sama. Daud juga di dalam kitab Mazmur juga berkata, dulu aku muda sekarang tua, tidak pernah kulihat orang yang benar itu minta-minta. Saya percaya itu karena Daud mewariskan Tuhan dalam hidupnya kepada anak-anaknya, mulai itu yaitu Salomo. Dan apa yang dilakukan oleh Salomo, ya Bapak Ibu Saudara kita pelajari sama-sama tidak kitab Anda. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau gara-gara kekayaan kita kita kehilangan kepekaan dengan suara Tuhan, mungkin ini waktunya bagi kita untuk apa? Review kembali. Kalau gara-gara kekayaan kita nggak bisa kenal, kita nggak kenal suara Tuhan. Tadi Pak Bambang kasih contoh Musa dengan kemewahannya di istana Firaun. Kurang apa anak raja tinggal nunjuk jadi. Tapi ketemu Tuhan, justru ini malah dianggap gak ada apa-apanya. Paulus yang digadang-gadang akan menggantikan Gamaliel orang nomor 1 di Israel. Tapi ketika ketemu Tuhan, dia orang yang intelektual tinggi, sangat pintar. Ketemu Tuhan dia berkata itu sampah. Sekarang apa yang jadi kebanggaan kita? Tuhan kah? Atau Mamon? Kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara. Selamat berpikir dan selamat mengambil keputusan. Baik, ini pertanyaan yang terakhir mungkin closing statement Pak. Sebagai Bapak sebagai orang tua, sebagai gembala pembina yang sudah membangun gereja ini lama. Gini Pak, apa yang menjadi closing statement Bapak kepada anak-anak rohani Bapak, kepada pemirsa
yang menyaksikan acara ini, juga kepada mungkin hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan acara ini. Bagaimana Pak caranya supaya kita ini sungguh-sungguh bisa hidup dalam koneksi ilahi itu sendiri, Pak? Silakan Pak. Ya, miliki kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana? Ya tadi poin-poinnya sudah dijelaskan. Dan saya akan closing dengan satu ayat dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi pada waktu Musa ketemu dengan Tuhan, maka dia melihat seluruh kekayaan Mesir itu tidak ada artinya. Nah, saya berdoa, jangan sampai kekayaan itu membuat kita pecah. Jangan seperti pengalaman yang dialami oleh Abraham dan Lot. Tapi biarlah makin diberkati, seperti yang tadi Benyamin sampaikan, kita akan makin mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Makasih Pak. Gimana dengan Pak Edi? Dari saya di bulan ini, mari kita jadi orang-orang yang memburu Tuhan di dalam kehidupan. Kalau kita belum ketemu dengan Tuhan secara pribadi, mari kita kemudian berikan waktu dan kemudian kejar Tuhan. Supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Karena pertemuan kita dengan Tuhan secara pribadi akan mengubah segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Tanpa pertemuan kita dengan Tuhan, maka mohon maaf, seperti kisah yang dialami oleh Ayub. Ayub melakukan hal-hal yang rohani dan Ayub begitu saleh. Tapi pada waktu kemudian dia diuji, diizinkan, semua terjadi. Sampai kemudian dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Maka Ayub berkata, sekarang saya bertemu dengan Tuhan. Kalau selama ini hanya dari kata orang saja, saya tahu tentang Tuhan. Tapi sekarang saya bertemu dengan Tuhan. Dan Ayub kemudian mulai melihat bahwa penderitaan yang dialami, kehilangan yang dia kemudian pernah alami dalam hidupnya, segala yang buruk yang pernah terjadi, semuanya itu hilang. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Dibandingkan perjumpaannya dia dengan Tuhan yang begitu amat sangat luar biasa. Dan Ayub akhirnya diberkati. Bagaimana Pak? Ya sedikit menyambung Pak Edi, Ayub menutup kitab Ayub dengan satu kalimat yang luar biasa. Dia berkata, I know my Redeemer liveth. Aku tahu bahwa penebusku hidup. Ini karena dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Marilah kita semua juga bulan demi bulan, khususnya pada bulan Paskah ini, kita bertemu dengan Tuhan. Saya kutip satu ayat dalam 1 Korintus 1 ayat 18 yang tadi udah kita sebut. Ayat ini berkata bahwa kita salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita salib itu adalah kekuatan Allah. It is the power of God. Jadi salib bicara tentang kasih Tuhan, salib berbicara tentang keselamatan, salib berbicara tentang kebaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, percakapan kita, tema kita sepanjang bulan ini bicara salib. Dan salib itu adalah satu-satunya jalan yang Tuhan tawarkan bagi kita. Tadi sudah banyak pemaparan diberikan oleh para narasumber kita, tapi pertanyaannya hari ini di closing statement cuma satu, miliki hati untuk mau ketemu Tuhan. Sekarang bagian Tuhan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, tinggal bagian kita. Mau punya hati atau tidak? Kalau Anda mau punya hati, selamat menikmati hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda masih berpikir ulang untuk bagaimana dengan berbagai macam pertimbangan, hari ini putuskan. Saya mau ketemu Tuhan. Dan biarlah mulai bulan ini, mulai hari ini, kita ketemu dengan Tuhan. Setiap hari kita menikmati anugerah Tuhan. Saya Benyamin Swatang, beserta seluruh narasumber dan pengerja atau kru yang bekerja pada hari ini. Mohon pamit dari hadapan Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum kita akan menutup pertemuan kita hari ini, kita akan menutup dengan doa. Mungkin Pak Robert. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat hari yang sangat indah hari ini kami dapat berkumpul kembali
dengan hamba-hambamu, para narasumber, gembala pembina kami, gembala sidang, dan semua kami satu tim. Dalam rangka talk show Pasca ini kami berdoa biarlah Tuhan memberkati semua yang mendengarkan talk show ini, baik yang akan mendengarnya kembali pada masa-masa yang akan datang di jam yang berbeda. Kami berdoa biarlah Tuhan menyertai dan memberkati agar pesan, message yang disampaikan oleh hamba-hambamu ini menjadi pengajaran, menjadi pemuritan yang akan membawa kami kembali mengalami kasih Kristus melalui salib-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa salib Kristus yang akhirnya mempertemukan kami kembali kepadamu ke jalan kehidupan dan kekekalan. Terpujilah Tuhan, kami doakan bagi semua para pendeta, hamba-hamba Tuhan, para gembala, dan semua pemirsa yang mendengarkan talk show pada hari ini. Biarlah perlindungan ilahi darah Tuhan Yesus Kristus memagari hamba-hambamu ini semuanya. Sembuhkan yang sakit, jauhkan segala kelemahan, dan biarlah proteksi ilahi Tuhan turun atas semua hamba-hambamu. Keluarga besar kami, keluarga besar GBI Medan Plaza, semua cabang-cabang dimanapun berada Tuhan menyertai dan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami serahkan hasil talk show hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai perjalanan kehidupan kita. Ya, Untuk kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan dari saat ini Thank you. sampai selama-lamanya. thank you Lord. Bersama-sama kita katakan amin. Amin.